Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asatidzah dan ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita berkumpul bersama di ruangan virtual, di ruang Zoom virtual, untuk kegiatan yang bagi setiap kita tentu saja selalu penting dan lebih penting selain untuk mendapatkan penyegaran ya, buat materi ilmiah yang kita telah ketahui barangkali ya sebelumnya, juga untuk lebih dekat, lebih erat antar sesama kita, sebagai upaya agar soliditas senantiasa kita miliki dan kita jaga demi kelangsungan perjuangan dakwah yang kita jalankan. Ikhwah sekalian, tunggu bentar ya, saya perbaiki kameranya dulu. Ini memang tidak ada yang buka kamera ya, bentar ya, saya perbaiki kamera dulu. Maaf. Baik, lebih ini ya, lebih nyaman kali ya gitu ya, kelihatan lebih baik. Ikhwah yang tidak ada masalah untuk membuka kamera juga silahkan, agar silaturahimnya bisa lebih ini, lebih terasa gitu, karena tidak bisa bertemu dan berkumpul langsung dengan antum, maka meskipun via jaringan virtual seperti ini kita masih bisa bertatap wajah via layar monitor. Saya lanjutkan, asatidzah dan ikhwat sekalian, menjaga soliditas dalam perjuangan menjadi satu bagian dari jalan perjuangan ini ya, satu sifat gitu ya dalam perjalanan dakwah yang senantiasa harus mendapatkan perhatian. Sebab sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga melakukan hal itu. Kita semua pernah
barangkali semua ya, atau sebagian besar dari kita sudah pernah mengikuti kajian ini perang Badar ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin kaum sahabat dari luar kota Madinah menuju ke padang atau ke lokasi perang, yaitu di kota Badar. Di setiap marhalah tempat ya, beberapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan bertanya kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in tentang kesiapan mereka untuk terus melanjutkan perjalanan dan harus menanggung risiko masuk ke medan tempur yang melawan pasukan Quraisy. Padahal pada awalnya mereka tidak bermaksud untuk itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, bagaimana kita lanjut? Apakah tetap bersiap ya, atau bersedia untuk sampai ke medan tempur? Dan di setiap pertanyaan itu, pada setiap marhalah perjalanan itu, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengiyakan, mengatakan, ya Rasulullah, Anda pimpin kami kemanapun, kami juga akan tetap berjalan. Pada awalnya kaum muhajirin yang banyak menyampaikan pandangan sampai di pos terakhir ya, sebelum tiba di kota Badar, yang menyahut adalah kaum Ansor. Ya Rasulullah, seakan-akan Anda menyinggung kami sebab di pos-pos sebelumnya kami belum menjawab. Rasulullah SAW pun mengatakan, iya, justru saya ingin mendengar pandangan kalian. Sebab kalian sudah lepas dari kewajiban baiat ya, yang dulu diberikan kepada Nabi sebagai pegangan ya, untuk melindungi Nabi apabila hijrah ya, ke kota Madinah. Nah sekarang kita tidak lagi di kota Madinah, kata Nabi SAW. Apakah kalian masih juga tetap komitmen bersama-sama dan ikut dalam perjalanan ini? Maka kaum Ansar mengatakan, ya Rasulullah, jangankan di kota Madinah, di luar kota Madinah, sedangkan Anda bawa saja kami ke tempat yang jauh, kami tetap akan ikut dan tidak mengkhianati Anda. Ya. Itu jawaban ya, yang diberikan oleh kaum muhajirin, kaum Ansar, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhum ajma'in, yang bukan hanya menunjukkan loyalitas tinggi kepada Nabi. Dari sisi para sahabat, ya kita bisa lihat itu adalah tingkat loyalitas mereka kepada dakwah dan kepada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka bilang, ya Rasulullah, kami tidak seperti sahabat Nabi Musa yang setelah tiba di perbatasan Palestina atau Darussalam, Yerusalem, itu bilang, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kami tidak akan bilang kayak begitu, tapi kami akan bilang, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kami akan bersama-sama dalam perjalanan ini. Nah, dari sisi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, kita bisa paham itu sebagai tingkat loyalitas ya, yang sempurna. Tapi dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa pelajari adalah upaya untuk soliditas dalam setiap marhalah perjalanan, setiap pos perjalanan. Nah, kajian-kajian seperti ini, pertemuan khusus seperti ini, itu juga salah satunya adalah dalam rangka itu memperbarui ya, tajdid ya, refresh komitmen kita, lalu loyalitas kita, dan kerja-kerja profesional kita dalam dakwah. Kita berupaya untuk terus ada penyegaran dan pembaruan itu.
Asatidzah dan ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang militansi dakwah, lalu dikaitkan dengan apa ini ya saya tidak mau katakan markas, tapi apa yang lebih cocok itu ya, kalau dalam pertemuan namanya muaskar gitu ya, tempat untuk membangun mabna ya, mabna militansi itu. Kita selalu memerlukan dua mabna atau markas yang harus seimbang antara keduanya. Seorang dai memilih jalan dakwah itu adalah sebagai pembuktian imannya, ya, kualitas iman yang ia miliki. Lalu lebih sempurna yaitu pembuktian ia sebagai muttabi', ya, sebagai pengikut setia, loyal kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna dan arti kita sebagai dai. Jadi bukan hanya ini ya, ini profesi saya gitu. Bukan hanya itu kan. Dakwah itu bagi kita bukan ya kita ikut dalam Wahda Islamiyah, dalam lembaga ini, dalam jamaah ini karena orang semua ustadz, ikhwah itu semua adalah dai, maka aku pun juga ikut, saya juga ikut dalam kafilah itu. Kan bukan sebatas itu. Saya memang diberi amanah beban untuk itu. Saya di kepengurusan adalah ini, saya di halaqah KKI adalah ini. Maka saya terlibat dalam kerja dakwah sebagai bagian dari gerakan, ya, gerakan besar dakwah dan perubahan. Kan bagi kita, ya, pribadi kita kan bukan hanya itu, gitu. Tetapi dakwah bagi kita itu adalah satu itu tadi pembuktian, ya, pembuktian kualitas iman kita. Karena hanya orang yang dengan iman bagus itu mau untuk berada di atas jalan ini, di dalam kafilah ini. Yang kedua, yang lebih penting pembuktian sebagai pengikut, ya, setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar kita adalah ayat surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Nah, karena Nabi menyebut wa manittaba'ani, ya kita mau membuktikan diri kita bahwa aku juga di situ, ya. Saya juga bagian dari wa manittaba'ani yang Nabi sampaikan di dalam ayat itu. Nah, ini memberikan kepada kita arti yang sangat besar tentu saja. Menuntut dari kita, arti itu berarti menuntut dari kita selain keseriusan juga ada mujahadah, ada pengorbanan, ya, lalu ada ini upaya untuk istiqamah, dan semua arti dari kata menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang dai. Nah, semua arti dan makna inilah yang kita pahami dari kemasan yang disebut sebagai militansi itu. Ya, jadi militansi itu bagi kita dalam dakwah adalah satu, tentu yang pertama adalah rasa syukur, gitu ya. Rasa syukur sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ikut dalam kafilah dakwah ini. Yang kedua adalah ada pengorbanan, ya, dalam dakwah. Yang ketiga adalah perjuangan, ya, perjuangan. Yang keempat adalah keseriusan. Keseriusan inilah nanti yang akan mengarahkan
kita semua kepada pengelolaan dakwah secara kemasan yang diterima oleh orang, ya, yang kita bahasakan sebagai profesionalisme itu. Jadi militansi itu juga mengandung arti profesionalisme, gitu ya. Profesionalisme maksudnya mengemas dakwah itu dengan baik sehingga diterima oleh orang dengan baik juga, ya. Dan kemasan dakwah untuk zaman seperti sekarang itu seakan-akan, ya tanda petik, seakan-akan lebih penting daripada konten dakwah itu sendiri. Sehingga kita juga harus memberikan perhatian terhadap dakwah militan yang peduli kepada kemasan. Ya, nah ini mudah-mudahan bisa ditangkap. Jadi peduli kepada kemasan dakwah, karena saya sering sampaikan gini, ikhwas kalian, dakwah pada zaman sekarang itu bisa diberi definisi yang lebih fleksibel daripada hanya membawa kata itu kepada ajakan. Ya memang dalam bahasa Arab dakwah artinya seruan, ya. Seruan, ajakan. Tapi pada konteks zaman kita sekarang ini, dakwah itu bisa didefinisikan dengan yang lebih luas, bahkan kalau tadi kaitannya dengan kemasan lebih apa itu ya, lebih, ya kalau bahasa Inggris itu lebih covering, lebih menyeluruh gitu, menghimpun banyak makna. Dakwah pada zaman sekarang bisa sebagai pemasaran, ya, sebagai marketing, pemasaran. Jadi dai itu adalah kaum marketer profesionalism, professional marketer. Jadi tenaga pemasar profesional. Mengapa? Karena ya kita kan kalau orang menjual produk, kita juga menawarkan produk kan kepada orang. Produk apa yang kita tawarkan? Ya Islam itu sendiri, yang konten dakwah itu kan. Itu yang kita tawarkan kepada orang. Nah, halnya pemasaran otomatis itu banyak konsekuensinya itu kepada dai. Dia sebagai pemasar betul-betul harus menguasai banyak hal, termasuk ilmu pemasaran. Dia harus menguasai. Dakwah bisa didefinisikan sekarang ini sebagai sebagai media untuk adu ide dan gagasan. Ya, dakwah adalah itu. Karena kita lihat orang juga pasarkan ide-ide mereka, gagasan-gagasan mereka, yang kadang-kadang kita kurang jeli melihat bahwa Islam itu sebenarnya adalah, ya keyakinan kita Islam adalah wahyu gitu ya, diturunkan oleh Allah SWT. Tapi Islam itu adalah gagasan, Islam itu adalah ide yang diberikan kepada orang. Gitu. Nah, sekuat apa kita meyakinkan orang dengan ide dan gagasan Islam itu, Islam sebagai ide dan gagasan, Islam sebagai fikrah. Ya, dulu kita kadang-kadang anti dengan kali itu. Oh, Islam itu kan bukan fikrah. Islam itu adalah fikrah yang ditawarkan kepada orang. Karena Islam itu adalah gaya hidup, model hidup. Kapan seseorang sudah mendeklar atau deklarasi yang sebagai Muslim, ia harus mengikuti aturan, gitu kan? Sehingga ya orang diajak, ayo ke sini. Maka ya bagaimana kita memasarkan ide Islam itu sebagai fikrah kepada orang. Tapi kajian kita bukan di situ, karena saya maksudkan tadi adalah bahwa karena dakwah itu dalam konteks sekarang ini memiliki definisi yang bukan hanya sebatas seruan, ajakan, maka kita dituntut untuk profesional. Nah, profesionalisme dalam dakwah sebagai bentuk keseriusan dari dakwah adalah bagian dari militansi tadi itu.
Jadi militansi tidak melulu adalah semangat menggebu-gebu. Militansi tidak melulu hanya Anda diminta standby, bismillah jalan gitu. Tidak, bukan hanya sebatas itu. Tapi militansi itu menghimpun pengorbanan. Orang memang harus berkorban. Militansi itu adalah profesionalisme. Militansi itu adalah loyalitas. Ya kalau dalam bahasa Arab kita sering pakai dua kata itu, al-wala wal wafa. Dua-duanya ada itu. Ya. Loyalitas itu diukur dari situ. Walanya iya, wafanya juga iya. Itu yang kita inginkan dari seorang dai yang militan. Gitu. Jadi semangat oke, pengorbanan bagus, ya. Lalu manajemen bagus, ya. Kinerja bagus berdasarkan standar manajemen profesionalisme yang bagus juga. Karena dakwah kita mau kemas seperti itu. Orang sekarang lebih banyak kepada adu kemasan kan. Saya yakin antum semua punya akun media sosial. Di media sosial antum bisa lihat itu. Orang lebih banyak mengutamakan kemasan. Isi tidak ada. Apa isinya itu aliran Syiah. Tapi ketika dikemas dengan bagus, orang mau. Orang ke sana juga. Aliran-aliran sesat juga seperti itu. Bicara konten tidak ada, malah sesat. Tapi kenapa orang mau ke sana? Karena mereka ada kemasan. Kemasannya bagus, mereka kemas seperti itu. Nah, sedangkan apa kurangnya manhaj ahlus sunnah wal jamaah? Ya kan? Di mana celahnya ahlus sunnah wal jamaah sebagai manhaj untuk dilewati? Tidak ada. Semuanya serba sempurna. Ibadahnya, manhaj ibadahnya iya, manhaj akhlaknya iya, manhaj akidahnya jangan ditanya. Manhaj ta'amul dengan orang luar biasa kan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kok rasanya susah untuk mengajak orang dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Ya, barangkali karena kemasan. Kita mengemasnya belum seperti yang sebagian, ya kita tidak katakan seluruhnya, sebagian orang inginkan gitu. Masih dianggap kaku, masih dianggap jumut, masih dianggap kolot, masih macam-macam. Ya. Nah, ternyata kemasan itu menentukan. Nah, militansi juga kita mau ada di situ. Asal tidak dikhoskan yang saya muliakan Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya muliakan. Saya kembali kepada poin tadi. Nah, militansi dakwah ini itu kita ingin dibangun di dua tempat, ya, secara seimbang. Yang pertama adalah rumah. Yang kedua adalah jamaah. Saya sebut jamaah ini sebagai tempat, tidak ingin memakai kata lembaga, karena lembaga itu lebih apa ya, lebih fisikal. Gitu. Jamaah tidak. Jamaah itu lebih lentur. Gitu. Karena jamaah itu kaitannya nanti dengan fikrah, ya, dengan manhaj. Dua tempat atau dua muaskar, ya, muaskar tempat membangun militansi ini harus difungsikan dengan baik, ya. Pertama kita bicara tentang rumah, membangun militansi dari rumah. Rumah bagi kita itu memiliki 3 fungsi, sedikitnya 3 fungsi yang dibawa oleh rumah. Kata rumah itu, rumah di sini antum bayangkan bukan hanya bangunan kan ya, bukan hanya bangunan tapi rasa. Rumah itu adalah rasa. Rumah itu adalah ekosistem. Kalau dalam bahasa Arab bi'ah. Rumah itu adalah bi'ah, yang kita maksud itu environment, ya, dalam bahasa Inggris. Jadi rumah itu bukan house-nya, ya, tapi rumah itu adalah home-nya. Jadi ekosistemnya, bi'ahnya, itu yang kita maksud sebagai rumah. Karena kalau sebatas bangunan, ya dalam bahasa Arab rumah juga diwakili oleh banyak kata, dan dari kata itu tidak sedikit yang memang lebih fokus kepada
kepada bangunan, ya. Dan bukan itu yang kita mau sebagai tempat untuk membangun militansi dakwah, ya. Tapi biahnya itu, ya, lingkungan dan ekosistem itu yang kita inginkan. Bagaimana membangun militansi dari rumah? Nah, rumah sedikitnya memiliki 3 fungsi. Yang pertama, rumah itu sebagai ma'wa, tempat kembali. Kemanapun semua anggota rumah itu pergi, maka selalu yang ia ingin rasakan adalah rumah, gitu. Karena rumah itu adalah ma'wa dia, tempat ia kembali. Kita juga seperti itu sebagai salah satu anggota di rumah itu, walaupun ya bisa menjadi kepala rumah, kita menjadi kepala karena kita para suami, ya, atau kita anggota biasa di rumah itu sebagai anak, sebagai keluarga di rumah itu. Tapi karena rumah itu adalah ma'wa, maka kita selalu ingin ada di situ. Di luar rumah itu wahsya, ada suasana asing begitu, yang untuk beradaptasi kita perlu waktu yang tidak sebentar. Dan kadang-kadang malah kita kalah dengan kondisi asing di luar rumah, sampai pada akhirnya saya rindu kepada rumah. Ya. Jadi rumah itu sebagai ma'wa, sebagai tempat untuk kembali. Bukan hanya untuk berteduh, tapi ada rasa yang dibangun oleh rumah itu membuat kita selalu ingin kembali. Fungsi yang kedua adalah sebagai madrasah. Rumah sebagai madrasah, tempat untuk kita mendapatkan pelajaran-pelajaran ilmiah. Ya, ada ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh rumah dan tidak dimiliki oleh luar rumah. Sehingga kita merasa bahwa ini saya dapat di rumah saya, karena rumah saya adalah madrasah. Yang ketiga, rumah sebagai markas. Apa maksudnya markas? Tempat konsentrasi penanaman fikrah. Ya, penanaman fikrah, karena kata markas. Markas artinya dari kata tarkis, konsentrasi. Ya, kita tidak katakan rumah sebagai camp konsentrasi, bukan. Tapi tempat untuk kita mengonsentrasikan, ya, fikrah yang ada dalam diri kita, dalam kepala kita itu, lalu tersebar kepada seluruh anggota di rumah tersebut. Ya. Nah, untuk menjalankan 3 fungsi rumah ini, kembali tanggung jawab itu ditujukan kepada anggota, siapapun yang tinggal di dalam rumah tersebut. Ya. Bagaimana menjalankan rumah sebagai ma'wa? Ya. Maka tanggung jawab kita adalah buatlah rumah itu sehangat mungkin, selembut mungkin. Ini saya tidak lagi bicara dengan kata lembut, hangat yang makna makna denotatifnya ya. Makna gimana sih lembut? Rumah kan bangunan, bukan, tapi sekali lagi rasa. Jadikan rumah kita sebagai betul-betul tempat untuk orang merasakan hangat begitu. Sedingin apapun rumah kita, sepanas apapun, tapi tetap hangat rasanya. Lembut. Rumah dibuat untuk orang bisa rindu kepadanya. Tempat yang dirindukan. Karena ada interaksi yang baik antara sama anggota, ada saling menjaga, saling peduli, saling saling mengayomi. Nah, buat fungsi rumah seperti itu perlu tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab kepada siapa? Kepada semua orang yang ada dalam rumah itu, anggota rumah. Dan tanggung jawab besar itu kepada 2 orang. 1, kepala keluarga. 2, kepala rumah tangga. Kepala keluarga adalah ayah, kepala rumah tangga adalah ibu.
Di satu. Yang kedua, menjalankan fungsi rumah sebagai madrasah. Nah, ini tantangan sendiri bagi kita itu. Terus mengangkat, ya, meningkatkan kemampuan ilmiah kita. Kalau betul-betul mau menjadi kepala madrasah di rumah, yang tahu bagaimana mengelola rumah secara baik dari sisi ilmu pengetahuan, gitu ya, dari sisi ilmiahnya, ya kan, kita perlu itu. Ya. Lalu hadirkan ke dalam rumah sarana yang membuat semua anggota rumah bisa menambah pengetahuan mereka seperti di madrasah. Buatkan perpustakaan, itu sudah penjabaran sangat jauh gitu ya. Siapkan perpustakaan, siapkan perangkat yang bisa membuat mereka mengakses, ya, informasi ilmu pengetahuan itu secara baik. Ya. Kenapa maksud kita secara baik? Karena ya kadang-kadang orang dapat ilmu itu tidak dengan cara baik. Ya. Kadang dia harus berjuang sendiri untuk memfilter yang mana yang bagus, yang mana yang tidak, yang mana yang berguna, yang mana yang tidak. Untuk menjalankan fungsi rumah sebagai madrasah. Yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, kita sebagai aktivis dakwah yang ikut kajian tarbiyah sejak kita masih usia sebelum ini, ya, sebelum sekarang. Ada yang sudah tarbiyah sekian tahun, ada yang 10 tahun, ada yang belasan tahun, macam-macam kan dari kita semua. Yang memang sudah betul-betul paham fikrah perjuangan itu seperti apa, manhaj dakwah itu seperti apa. Nah, itu tertantang oleh fungsi ketiga ini. Bisa tidak menjadikan rumahnya sebagai markas, berbagi fikrah di dalam rumah. Gini, humum, ya, apa itu istilahnya kalau humum itu? Kepedulian kita kepada umat, kepada dakwah, kepada keresahan kita kepada Islam, kepada umat, kepada dakwah dan perhatian besar tapi itu bisa tidak kita tanamkan itu ke dalam rumah kita, sehingga siapapun dalam rumah itu membawa pada akhirnya tersibrah dengan itu. Nah, dari situlah kita memulai membangun, ya, sehingga rumah betul-betul tadi saya katakan bangunan, akar atau apa, atau ya, makanya saya tidak pakai kata markas karena markas adalah satu fungsi rumah gitu. Masna mungkin, tapi kalau masna pabrik itu lebih fisik juga, ya. Tapi ini satu tempat untuk membangun militansi dakwah. Siapapun yang rumah ini menjadi tempat untuk ia mendapatkan semua itu, fungsi-fungsi itu, ada kehangatan di rumah, ada saling peduli, lalu ada ilmu yang standar ilmu dalam rumah itu, lalu ada berbagi fikrah, maka inilah yang akan keluar menjadi generasi dakwah yang Masya Allah, yang sangat luar biasa. Dan itu yang kita kejar, ya, itu yang kita tuju. Kita ini orang-orang yang dulu, ya, sebagian barangkali, saya tidak tahu antum semua, tapi dulu kita, atau sebagian kita dulu itu, 3 fungsi ini di luar rumah kita dapatkan, kan? Jadi kita dapatkan kehangatan itu, ya rumah ada kehangatannya, tapi rasanya di luar rumah ada yang lebih hangat begitu. Ya. Ilmu juga begitu. Kan kita dulu ikut tarbiyahnya, malah kita dapat tantangan dari orang tua, kan, dari keluarga-keluarga dekat dalam rumah. Sehingga kita membangun diri kita sendiri, gitu, tanpa disupport oleh bangunan atau tempat yang pertama ini, oleh rumah. Nah sekarang kita yang ada di situ, coba. Dulu kita di luar, sekarang kita yang punya bangunan itu atau tempat itu, jangan bangunan lagi, tempat itu, ya. Maka ayo idealismenya dimasukkan ke sana, meskipun ya memang tidak mudah, ya. Tapi mudah-mudahan dengan penjabaran ini akan lebih membantu kita, gitu kan? Dan dibedakan saja masing-masing itu, sekalian. Antum yang lebih tahu kondisi rumah masing-masing, kondisi rumah antum masing-masing. Antumlah yang bisa mengemas dalam rumah itu. Yang penting 3 fungsinya harus ada. Kehangatan, ya, ma'wa sebagai ma'wa, dibangun dengan penuh kehangatan antara sama anggota rumah sebagai tempat untuk mereka mendapatkan ilmu pengetahuan,
Kalau bukan dari orang tuanya, maka dari orang lain via fasilitas yang disediakan oleh penanggung jawab di rumah itu. Bangun perpustakaan di rumah masing-masing. Kemudian sebagai tempat untuk berbagi keresahan dakwah, ya. Umum, ya, dan ini saksi ya, karakter, ya. Nah, itu lebih tepat itu. Di markas itu, fungsi rumah sebagai markas itu membangun karakter, ya. Karakter. Ketika mereka keluar rumah sudah kelihatan karakternya. Ini tempat yang pertama, host sekalian. Kita ke tempat yang kedua, jamaah. Nah, fungsi jamaah ini lebih luas daripada fungsi rumah. Fungsi jamaah, bagaimana jamaah membangun militansi, militansi seorang dai. Kita sebagai seorang dai membangun militansi dari rumah dengan karakter. Sudah ada karakternya, begitu ya. Oh, dia mendapatkan nilai-nilai itu dalam rumah. Kemudian polesan lebih sempurna di jamaah. Jamaah inilah yang kita berharap membangun sisi lain dari militansi seorang dai. Apa saja itu yang dipoles oleh jamaah untuk seorang dai yang kita inginkan sebagai dai yang militan? Satu, profesionalisme. Ya, profesionalisme dakwah. Profesionalisme ini melingkupi tadi itu dua poin utama. Yang pertama adalah konten dakwah yang ingin ia sampaikan kepada orang harus ada peningkatan, dan itu jamaah, lembaga sebagai representasi jamaah harus bisa memenuhi itu. Berikan materi yang lebih banyak seorang dai supaya kontennya tidak pernah kurang. Jadi penjabarannya adalah lembaga harus menjalankan program peningkatan kualitas dai dari sisi ilmiah. Yang kedua adalah kemasan, ya, tadi yang kita katakan itu. Kemasan dakwah. Jadi konten bagus, kemasan cakep, itu Masya Allah, akan mudah diterima oleh orang. Karena orang suka, gitu kan. Nah, kemasan itu katanya dengan apa saja. Bukan hanya dakwahnya sendiri, tapi dai-nya juga dikemas dengan baik. Apa kemasan dai yang bagus itu? Penampilannya, ya, ini retorikanya, gaya berbicaranya. Yang ketiga adalah ini sifat merangkul orang. Nah, itu kan sifat-sifat prinsip dai itu seperti itu. Tapi lembaga dakwah sebagai representasi perwakilan dari jamaah dakwah itu harus mengajarkan dan memberikan itu kepada dai. Nah, ini antum semua ketua DPD itu coba serap itu, kemudian nanti bilang kepada ketua departemen dakwah, coba berikan saya ini, apa program antum untuk kemasan yang baik. Kontennya oke, kemasannya apa, dai-nya seperti apa, latihan. Kita turunkan dalam bentuk program peningkatan kualitas dai, kegiatannya adalah apa? Pelatihan ini retorika dakwah. Atau yang sekarang lagi marak, public speaking. Memang kita perlu latihan. Iya, seorang dai itu harus latihan ini, host sekalian. Harus latihan ngomong, ya, belajar bicara. Iya, jam terbang menentukan, tapi kalau sudah pegang teori standar itu akan lebih bagus. Gimana caranya mukhatabah kepada orang dengan level tertentu, bahasanya seperti apa, ya, pemilihan kosakata itu bagaimana, penyebutan kata, ya, ya istilah orang artikulasi dari suatu kata itu harus tepat, sempurna. Ya. Antum saya yakin kalau mendengar ada seorang penceramah atau seorang dai atau murabbi antum yang, ya apa bahasa kita di daerah selatan ini, okots gitu ya. Okots maksudnya kelebihan huruf G, kekurangan huruf G, itu kan kadang-kadang mengganggu kan? Mengganggu antum kan? Benar nggak itu? Antum terganggu nggak kadang-kadang kalau gitu? Dengar ada kalau murabbi sendiri, aduh gimana caranya beritahu ini murabbi saya sendiri. Kenapa? Karena orang suka ketika kita ngomong mendengar bahasa yang, kata yang benar, kalimat yang benar, mudah dipahami, efektif, kita juga tidak terlalu capek ketika menyampaikan itu. Jadi memang lembaga harus itu.
mengambil peran itu. Lembaga sekali lagi representasi dari kata jamaah tadi itu kan, profesionalisme. Yang kedua adalah pengorbanan. Ya, pengorbanan. Membangun militansi. Dai oleh lembaga adalah mendidik mereka untuk memberikan pengorbanan sampai ke level, ya kalau kita mau sebut level maksimal mungkin juga terlalu tinggi, tapi sampai level bagus untuk seorang dai. Makanya sering kita sampaikan, ini langsung aja ini karena kita bulan Ramadan. Kenapa sih kita sering membuka kesempatan untuk berdonasi? Setiap ada pengajian kita, ayo fundraising, penggalangan dana. Bulan suci Ramadan ada gerakan donasi Ramadan. Ini kok kita kayak ditagih-tagih terus. Hakikatnya bukan begitu. Lembaga tidak memandang itu sebagai tagihan kepada kader, sama sekali bukan. Tapi lembaga memandang itu sebagai latihan untuk kita berkorban dengan harta. Iya kan? Bagaimana caranya kita nanti berkorban dengan harta yang besar kalau untuk hal yang ya bagi kita mungkin besar juga, tapi tidak sebesar ketika kita diminta pengorbanan yang lebih besar lagi kan. Jadi lembaga memberi itu, membuka kesempatan untuk kita berlatih. Sekuat apa rasa cinta kita kepada harta, kepada uang itu, kita kekang, gitu. Kita tekan, kita kendalikan dan mau mengeluarkan di jalan dakwah. Itu satu contoh. Jadi lembaga sebagai representasi jamaah mendidik kita menjadi dai militan dari sisi itu, pengorbanan. Tadi profesional, pengorbanan. Yang ketiga, yang terakhir, ini sebagai penutup karena waktunya sudah cukup untuk saya, adalah kreativitas. Lembaga dakwah sebagai representasi jamaah untuk membangun militansi dai, bukan berarti wajib tanda petik ya, atau harus untuk mendidik dan melatih kreativitas seorang dai. Kreativitas. Kenapa? Karena kreativitas itu penting. Zaman berkembang, pemahaman orang berkembang, sekitarnya berkembang, berubah dan berkembang. Kalau dai hanya memakai satu metode dalam dakwah, tidak kreatif dalam menyampaikan dakwah, apalagi dituntut dengan kemasan yang bagus, orang tidak akan dengar. Antum kalau sekarang ini di beberapa tempat, saya tidak tahu kalau di Sulawesi Tenggara, tapi kayaknya sama deh dengan Sulawesi Selatan. Antum kalau khutbah Jumat membaca teks, orang akan jenuh, ya kan? Benar nggak? Di Kendari kayak bagaimana? Begitu ya? Orang kalau khutbah Jumat di Kendari bawa teks atau tidak pakai teks. Ustaz Ikhwan, kalau antum khutbah bawa teks. Iya, ada yang pakai teks. Iya, jenuh Ustaz. Jenuh Ustaz kalau pakai teks itu biasa jenuh. Udah lagi. Pakai poin-poin. Tapi pegang kertas. Kertas. Iya, pegang kertas. Dulu orang harus pakai teks. Bagus pakai teks karena akan membantu kita supaya efektif kan, waktu juga. Tapi sebagian tempat, sebagian masjid, kalau antum bawa teks, sejak antum keluarkan teks, mereka bilang, Masya Allah, dai-nya ini. Menurut mereka kurang profesional. Kenapa? Dia tidak menguasai materi. Buktinya pakai teks. Gitu. Kalau kadang-kadang kita, untuk mengikat kita, itu pakai teks, bawa teks. Nah, ketika tidak pakai teks, kita lebih tertantang. Kan? Kita lebih tertantang. Bagaimana menyampaikan satu materi dengan bahasa yang sederhana, efektif, mudah dipahami orang, dengan durasi waktu yang sangat terbatas. Saya sering sampaikan, kalau saya diundang sebagai pemateri di Diklat Khatib dan Dai, saya sering sampaikan, khutbah Jumat itu adalah media dakwah yang paling sulit. Paling sulit. Kenapa? Audiensnya dari berbagai level. Latar belakang berbeda-beda. Semua level ada di situ. Mulai dari yang tidak sekolah sampai sekolah paling tinggi barangkali. Kemudian profesi juga campur satu dengan yang lain. Lalu tingkat pemahaman berbeda. Nah, seorang khatib ketika datang khutbah Jumat kosong tanpa persiapan, dia mau menyasar yang mana? Segmen mana yang dia mau sasar?
dengan bahasa apa dia bicara gitu. Dipahami oleh masyarakat bawah, tapi orang kampus ini bukan bahasa orang kampus. Dia berbahasa-bahasa kampus dengan istilah-istilah kampus, orang bawah bilang, kami tidak paham apa yang Anda bilang. Benar enggak? Jadi memang betul-betul harus ada persiapan. Persiapan untuk khutbah Jumat itu tidak main-main nih khutbah kalian. Kenapa? Karena antum akan berada di satu, waktunya pendek. Yang kedua, orang yang diajak disampaikan itu banyak. Latar belakang berbeda-beda. Bagaimana ide antum yang menurut antum itu bagus, itu bisa disampaikan dengan waktu yang ada itu dengan bahasa yang paling efektif. Maka ada persiapan. Nah, lembaga sebagai representasi jamaah dakwah, sebagai jamaah, itu harus untuk memberikan itu kepada para dai. Kreativitas, menumbuhkan kreativitas, memperbaiki semua itu. Ya memang tidak mudah, ya. Itu tugas kita semua itu. Jadi tugas kita sekarang ini dua ini. Di dua tempat, ya, di rumah jangan lupa. Yang kedua adalah di lembaga. Dan ini harus berjalan secara paralel supaya kita betul-betul mendapatkan kader yang militan, dai yang betul-betul bagus, ya. Hadirin khotbah yang saya muliakan, inilah yang saya disampaikan sebagai saya tidak tahu pengantar atau apa, ya mungkin adalah materi, tapi hanya sekedar berbagi ya, kepada antum semua dari apa yang barangkali saya lihat, saya rasakan, dan ya dibahasakan untuk mengcover rumah. Tadi poinnya saya itu kepada rumah. Syukran, jazakumullah khairan sudah diundang untuk hadir dalam kegiatan antum sore hari ini, dan secara khusus saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ketua DPW Sulawesi Tenggara, Ustadz kita Ustadz Muhammad Ikhwan Kapai yang mengadakan kegiatan ini sore hari ini di bulan suci Ramadan. Ini kegiatan yang sangat bermanfaat. Sekali lagi ambil kegiatan sebagai media untuk kita konsolidasi terus, meskipun saya tahu Sulawesi Tenggara sekarang membukukan catatan yang bagus ya untuk banyak program. Jazakumullah khairan juga kepada para pengurus yang mau bersama-sama menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat. Barakallahu fikum jami'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kegiatan-kegiatan yang lebih terbuka lagi. Ini kita hanya via Zoom ya. Kalau pertemuan offline mudah-mudahan bisa lebih terbuka gitu ya. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, tadi sebelum saya selesai, Nanang, saya minta maaf sekali lagi. Kita sudah sering sampaikan acara-acara internal itu tidak perlu pakai gelar dan gelar akademik juga. Saya ingatkan lagi karena tadi masih pakai semua, tidak, itu acara internal ya. Ini kayaknya setiap saya hadir acara internal harus saya ingatkan lagi deh kayak begitu. Karena setiap hadir acara internal begitu juga tidaklah. Kita masih komit dengan yang dulu ya. Untuk acara internal cukuplah langsung menyebut nama ustadz gitu. Tapi tidak usah langsung nama, sebut nama ustadz gitu, jangan sampai dianggap kurang adab dan memang sih kurang sopan kalau tidak pakai kata ustadz. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Iya. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmunya yang Masya Allah ya, memberikan penyegaran dan tentu sangat bermanfaat bagi kita semua, kami di pengurus DPD dan DPC khususnya di Sulawesi Tenggara ini. Mudah-mudahan Ustaz di kemudian hari bisa kita undang lagi Ustaz, mungkin kegiatan ini saya bisa. Lihat Ustaz sudah pada ke Kendari, tinggal ketua harian kayaknya belum Ustaz Ikhwan. Sudah pernah dia Ustaz, tapi tidak tahu kenapa batal terus. Ya, Pernah dijadwalkan itu. Dan siap, apa kendalanya waktu itu? Nah, mungkin berbagi tugas. Iya, Ustaz. Insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan, mudah-mudahan Ya.
Allah memberikan kesehatan terus, Amin, bisa amin, amin ya Rob. memberikan Antum semua. dakwah. Jazakumullah khair ya Ustaz. Saya izin pamit ya. Saya biar Ya. lanjut kegiatan lain. Ya, syukur Ustaz Ikhwan, enggak apa-apa. Ustaz Ikhwan, saya izin pamit, enggak apa-apa ya. Iya, iya, insyaallah ya. Ustaz. Barakallahu fikum ya. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama penyampaian materi pertama kita dari Ketua Harian DPP Wahda Islamiyah tentang meningkatkan militansi dakwah dalam keluarga dan umat. Masya Allah ya, materinya bisa menyegarkan kembali kita semua setelah musyawarah kerja daerah DPD Sulawesi Tenggara kemarin. Insya Allah di kegiatan-kegiatan berikutnya kita akan mencoba memvariasikan pemateri-pemateri yang kita undang supaya bisa menyentuh semua permasalahan dan problem yang kita hadapi di DPD kita masing-masing. Selanjutnya ini kita akan bersama dengan pemateri kita yang kedua, Ustadz Muhammad Ikhwan Kapai, hafizahullah, Ketua DPW. Kita sengaja memberikan juga materi tentang jalan menuju kemenangan dakwah, ini untuk menyegarkan kembali militansi dakwah kita, pergerakan kita dalam menjalankan roda kepengurusan yang lalu dan yang akan datang ini insya Allah. Baik, karena sudah bersama dengan kita Ketua DPW, langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Ikhwan, waliyatafadhal mashkura. Ya, syukran Ustadz Nanang. Bagaimana suara saya tidak terganggu, Ji? Apa ini? Ya, jelas Ustadz, jelas. Alhamdulillah. Hilang suaranya Ustadz. Ada telepon. Ya, Van ini karena di rumah ini agak mati jadi agak terganggu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala wa man ahsanu qawlan min ba'dallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar. Para ustadzah dan sebelumnya kepada Ketua DUD ke DPW Sultra yang saya hormati, sini juga para pengurus harian, para ketua DPD, ketua DPC dan para ikhwah, para pengurus DPD dan DPC Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa kembali berjumpa di Zoom ini dalam satu program tentang kegiatan pengajian pengurus mulai dari DPD sampai ke DPC dan termasuk juga ada para pengurus harian yang sempat hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan nikmat kepada kita
mendatangi Ramadan, dan mari kita semuanya ya untuk meningkatkan daripada ibadah kita kepadanya sebagai bekal kita untuk berhadapan dengan tugas-tugas ya yang tidak ringan, apatah lagi kita sekarang sedang mengusung gerakan sejuta dai. Tentu perbekalan ruhiyah kita adalah sangat penting karena tentu kita akan menyasar untuk menghidupkan hati manusia, maka terlebih dahulu jiwa kita yang harus hidup. Kita tidak akan mungkin menghidupkan hati manusia tatkala jiwa kita sendiri yang mati. Karena itu momen ibadah Ramadan tersebut menjadi momen yang sangat krusial bagi kita, sangat penting bagi kita. Ya. Kita yang sangat membutuhkan daripada Ramadan ini untuk memperbanyak pundi-pundi amal kita, dan setelah itu juga adalah meningkatkan daripada kualitas iman kita, termasuk pengorbanan kita dan kesabaran kita serta pengorbanan. Ya tentu sesuatu yang tidak mudah. Para asad yang berbahagia, sebenarnya kalau kita sudah tadi penjelasan Ustadz, itu sudah hampir lengkap sebenarnya dan sudah menyentuh daripada apa-apa yang saya ingin sampaikan. Sebagai sebuah amanah, ya kalau dia sama berarti saling diingatkan kembali, dan kalau misalnya berbeda adalah ya sebagai pelengkap dari apa yang sudah ada. Yang jelas, tatkala kita mendengarkan penyajian seperti ini, maka paling tidak ada 3 manfaat yang kita bisa dapat. Yang pertama, kalau kita belum tahu berarti itu menambah ilmu kita. Dan kalau kita tahu berarti adalah sebagai menguatkan daripada ilmu yang ada pada diri kita. Dan jika masih ragu-ragu dan tepat bahwa sebagai konfirmasi tentang penguatan yang kita miliki. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bagi kita untuk terus ya menganggap bahwa setiap pertemuan itu adalah semua kurang bagi kita. Semua penting bagi kita. Ya, sehingga ya ketika ada pertemuan kita anggap ya ini jangan ceramah, ya tidak perlu saya ikut. Ini yang ceramah tidak perlu saya ikut. Dan itu yang banyak menimpa daripada kader kita hari ini. Ya, sehingga ketika Ustadz datang ini ramai, ketika yang datang tidak. Ya, saya berharap sifat-sifat begini yang harus kita buang dari diri kita. Karena boleh jadi mungkin orang kita harapkan itu bisa lebih bagus, tetapi ada yang bisa beri kita ambil manfaat dari setiap orang. Sebagaimana kata Imam Bukhari bahwa seorang itu akan menjadi alim yang sempurna ketika mendapatkan ilmu dari 3 jenjang. Orang yang lebih tinggi dari dia, orang yang lebih alim dari dia, orang yang sama ilmunya dengan dia, dan orang yang berada di bawahnya. Ya, itu adalah seorang alim yang sempurna, kata daripada Imam Bukhari rahimahullah. Para saat yang berbahagia, kami diberikan amanah sebagai pemateri tentang jalan menuju kemenangan. Para saudara semuanya, jalan dakwah adalah jalan para pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jalan daripada hamba-hamba pilihan. Dan tentu sadarlah kita katakan itu mereka adalah para nabi. Ya. Oleh karena itu, siapa saja yang berjalan di atas jalan dakwah berarti dia telah secara implisit menjadi orang-orang yang Allah pilih. Ya, karena kita tahu bahwa jalan dakwah ini adalah bukan jalan yang penuh dengan ya kenikmatan,
penuh dengan karpet merah, ya istilahnya saja adalah penuh dengan ya harum yang semerbak, tidak. Ya, jalan dakwah adalah jalan yang penuh dengan liku-liku panjang. Oleh karena itu maka ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kabar kepada kita bahwa ya orang yang berdakwah itulah orang yang paling baik profesinya dan ucapannya. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat yang ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Ya, siapa yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala seraya ya mempersaksikan dirinya bahwa dia seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga sekaligus tersirat bahwa seorang dai harus menjadi qudwah ya di masyarakat. Nah, dan tentu ayat yang sebelumnya di dalam surah ini Allah SWT tentang menyebutkan tentang istiqomah, yang artinya bahwa kalau kita ingin meraih kemenangan, ya maka jalan yang paling pertama adalah kita istiqomah. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Iya. Iya. Jadi ayat ini menyebutkan ya orang-orang yang mengatakan Rabb Allah Subhanahu wa taala kemudian dia istiqamah ya. Maka kemudian datanglah malaikat mengatakan Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Ya. Karena mengapa surga yang telah menantinya. Surga adalah simbol kemenangan. Ya, yang hakiki. Ya, makanya dalam surah As-Saff itu disebutkan ada kemenangan yang dekat dan ada kemenangan yang panjang. Kemenangan yang dekat adalah kemenangan dakwah di dunia ini. Ya, dan kemenangan yang panjang adalah masuknya kita ke dalam ya surga Aden. Ya. Masukkan kita ke dalam surga sebagai masakin atau ibah, sebagai tempat yang baik. Oleh karena itu, para sahabat semuanya kita patut bergembira tatkala kita masih menjadi orang yang setia mengusung jalan dakwah. Ya, setelah kita semua sadar bahwa Allah memuliakan kita dan kita berada di jalan pilihan, ya Allah kemudian memuliakan kita. Maka secara khusus Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kepada kita bahwa untuk mencapai kemenangan dakwah maka faktor yang utama adalah Ustadz tadi sudah sampaikan adanya ya lembaga yang tadi disebutkan dengan jamaah. Ya. Dalam surah Al-Imran ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya wa ulaika humul muflihun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah ada satu kelompok, ada satu taifah, berarti tidak semua, yang mengajak kepada kebaikan, ya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar, dan mereka adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Dari sini ada satu isyarat Allah Subhanahu wa taala bahwa kemenangan ya salah satu faktor adalah dengan ya bagaimana memperbaiki daripada ini disebut dengan pengorganisasian. Ada lembaga, ada organisasi yang kemudian kita buat yang rapi ya sehingga kemudian ya organisasi tersebut membawa visi dan misi. Ya. Ada apa namanya strategi, ada program, ada kegiatan. Ya, karena itu dalam Al-Qur'an masa luar biasa.
Ya, Quran menyampaikan kepada kita tentang Allah SWT memberikan visi kepada Nabi bahwa visi kita adalah ini. Visi Rasul Rasul adalah ya meraih kemenangan. Ya, dalam surah As-Sab ayat ke-9. Ya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Itu adalah visi Nabi. Ya. Jadi visi Nabi adalah kemudian memenangkan agama ini di atas semua ya ideologi yang ada, yang hari ini kemudian kita menyaksikan ya ideologi kemudian begitu terganggu dengan ada datanya daripada para dai-dai yang mengajak kepada ya keburukan. Karena itu maka Islam datang untuk bagaimana menjadi ya Ustadzul Alami, ya sebagai ustadz ya alam semesta ini, sebagai pengarah, sebagai guru alam semesta ini. Kemudian ya juga Allah SWT kemudian menyebutkan tentang misi Nabi yang disebutkan di dalam surah Al-Jum'ah. Ya, di sana ada 4 misi Nabi, ya tilawah, kemudian tarbiyah atau tazkiyah, ta'limul Quran dan ta'limus sunnah. Ya. Itu adalah kemudian ya jadi visi Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian membuatkan visi besar, kemudian kemudian membuat dalam ya misi yang akan dijabarkan secara lebih global. Lalu setelah itu datang sebagai renstra, ya program kegiatan yang dituangkan dalam sirah Rasulullah SAW. Operasional daripada perjuangan adalah kita merujuk kepada sirah Nabi SAW. Oleh karena itu, maka tugas kita adalah bagaimana bisa mengelaborasi daripada tim 3 ini, kemudian kita bawa dalam ya kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan bahwa ya Allah memberikan visi, ada misi, ada renstra, ada program kegiatan yang dituangkan dalam sirah Rasulullah SAW. Sekarang adalah sudah jelas ya jalan untuk kemudian menuju kepada bagaimana menuju kemenangan. Ya, bagaimana kita wujudkan dalam bentuk konkret apa aksi nyata kita untuk kemudian memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu maka pada kesempatan ini kita akan menyingkat secara singkat tentang ya upaya-upaya kita untuk menuju jalan kemenangan. Meskipun semuanya tadi Ustaz sudah sampaikan itu. Ya. Sudah sampaikan yang sangat menarik pada penjelasan Ustaz tadi tentang fungsi daripada fungsi rumah kita. Ya. Fungsi rumah yang sebagai ma'wa, sebagai madrasah dan sebagai markas. Ini harus integral. Ya, dalam rumah kita untuk lahirnya seorang pejuang. Ya. Hanya saja kita miris para asatidz semuanya bahwa ternyata anak kader kita banyak yang tidak tarbiyah. Ini adalah sebuah ironi yang kemudian muncul di kalangan kita. Ya. Para aktivis dakwah kemudian mendapatkan satu kehidupan keluarga yang ternyata pada esensinya tidak mendukung dakwanya. Ya. Mulai dari pemilihan calon pasangan, pendidikan anak tidak tarbiyah, tidak pernah kita ada keresahan. Pendidikan anak yang tidak begitu ya diperhatikan. Mengapa masih kecintaan dunia masih dalam diri kita? Padahal kita katakan bahwa kalau kita ini serius mengusung perubahan dakwah ke depan, semestinya kita sudah mempersiapkan infrastrukturnya. Ya, ada infrastruktur yang kemudian kita bisa siapkan memang untuk menanti datangnya perubahan.
Mana mungkin ada perubahan kalau kemudian infrastruktur yang ada tidak siap. Pertama sekali sumber daya. Ya. Kita sudah mendapatkan bagaimana kita telanjang bulat kemungkaran di depan kita dalam Pilpres baru-baru ini. Tapi kita katakan seakan-akan mayoritas mendukung kemungkaran itu. Ini menunjukkan bahwa ya perjalanan kita harus kemudian kita bisa perbaiki. Ya, kalau kita semua anak kader Wahda Islamiyah ini yang sekian banyak, ya taruhlah sekarang anak kader Wahda Islamiyah adalah sekitar 50 ribuan. Ya, kemudian memiliki anak, taruhlah dikatakan 2. Berarti ya kader kita yang potensi adalah 150.000. Ya, 150.000 karena ada 2 anak. Semoga Allah kemudian memberikan umur panjang mereka semua dan mereka komitmen dengan dakwah itu. Ya. Namun para saya semua, kalau ternyata kita gagal dalam membangun yang awal, maka inilah sebuah keruntuhan. Ya, istilahnya kalau orang Bugis mengatakan mati di pucuk. Ya, layu sebelum berkembang. Ya. Dan jangan sampai kemudian di rumah kita dakwah ini layu sebelum berkembang. Mengapa kita kemudian ternyata tidak jeli menyaksikan bahwa kalau begini sangat berbahaya kan? Ya. Kalau kemudian di rumah ini tidak selesai dulu. Ya. Apa kita ingin kemudian mencari orang sementara di rumah kita lupakan? Ya. Yang pertama, bagaimana di rumah kemudian tertular ideologi dakwah pada mereka. Ya. Kalaupun anak kita tidak terlalu semangat dengan kita, minimal sama dengan kita. Dan itu sudah harus dikondisikan dari awal. Ya. Makanya ini juga adalah tarbiyat anak kita harus betul-betul diperbaiki agar kemudian dari awal ya ideologi ya anak kita ini adalah sama dengan kita, bukan melahirkan anak biologis saja. Ya, kita hanya melahirkan anak ideologis orang lain, tetapi kita tidak melahirkan biologis dan ideologis. Ya, itu yang kemudian problem pada diri kita. Ya. Pada saat semuanya, oleh karena itu yang paling fundamental dalam membangun infrastruktur masuk ke dalam kemenangan dakwah adalah bagaimana membangun pribadi pejuang dakwah tadi. Yang tadi sudah disebutkan. Ya. Ya, bagaimana kemudian membangun kader yang militansinya bagus, pribadi muslim yang bagus, yang tarbiyahnya dengan baik, istiqomah. Ya, dia militan dalam dakwah. Ya. Ini yang pertama dibangun dulu. Ya. Coba kita lihat Nabi SAW. Ya. Bagaimana memulai dakwanya, dia sendiri setelah istrinya, baru Ali bin Abi Thalib atau ada yang mengatakan Abu Bakar Siddiq, dan terus melebar. Ya. Yang kemudian menyebabkan ya dakwah itu bisa berkembang. Jangan sampai terjadi ya para kita ini adalah bahwa militansi dakwah kita itu kemudian sudah masuk angin. Ya, masuk angin ditandai dengan berlebihannya obsesi dunia kita. Ya. Bahkan kemudian kita menjadikan dakwah sebagai nomor sepatu. Ya. Nomor sepatu itu kalau bukan tidak ada nomor sepatu satu, tidak ada itu. Ya. Yang ada paling biasa 9, 8, 40-an. Ya. Bukan menjadi nomor juara. Ya. Apakah juara 1 atau finalis atau runner up? Ya. Minimal perunggu. Ya. Jadi emas, perak, perunggu minimal itu. Yang kita bangun dalam rumah kita ya sebagai sebuah pilihan bagi para anak-anak kita dan keluarga kita dalam membangun dakwah. Ya. Jadi jangan sampai sekali lagi ya dakwah kita ini kemudian ya orang dalam rumah kita menjadikan dakwah sebagai prioritas nomor sepatu. Ya, bukan nomor juara, minimal runner up.
atau kemudian juara 3 misalnya, ya emas, perak, perunggu yang bisa didapatkan. Nah, oleh karena itu maka kalau demikian adanya maka kita bisa mengatakan dakwah itu sebagai bisa menjadi dia layu sebelum berkembang. Kalaupun dia tidak layu maka minimal dia adalah melambat. Ya, karena itu maka ini yang paling pertama kita bangun. Ya, karena itu tarbiyah kita. Ya, kita semua yang ada ini. Ya, mari bangun ini semangat ini. Dari ketua DPD, kemudian pengurus-pengurusnya, ketua DPC. Masya Allah kalau kita semua yang ada ini, yang berapa ini jumlahnya ini? Berapa sekarang jumlahnya ini? Berapa jumlahnya kita sekarang? 98 Ustaz. 98. Ya. Ini pun tidak semua hadir ini. Ya. Kalau 98 itu hanya dua DPD saja. Dan ini salah satu juga ada daripada ya kita katakan gagalnya ketua DPD kemudian merekrut daripada hati para pengurus untuk hadir. Ya, karena ini sangat bagus begini. Ya, karena itu kita sebenarnya dalam ini adalah memelihara kerugian. Mengapa kita rugi? Kita tidak mengkondisikan kader kita mendengar ya nasihat-nasihat tentang bagaimana dakwah ini kemudian ya dibangun bersama. Ya. Jadi kita berharap ya, ketua DPD ini ya mengingatkan semua guru. Ya, saya ini sebenarnya ingin membantu ini bagaimana militasinya. Ya saya serahkan penuh kepada ketua DUDC. Saya tidak pernah menghubungi ketua DPD. Ya, saya ingin melihat apakah ya memang kita bekerja dengan fungsi atau dengan orang. Ya. Kita berusaha sekarang bagaimana membangun sistem. Jangan membangun istilahnya namanya dalam istilahnya dakwanya dalam markaziyah, figuritas. Ya. Sudah saatnya kita ya tidak seperti itu. Kalau kita ingin melihat dakwah ini sampai kepada kemenangan, maka kita tidak berada pada figuritas saja. Harus ada sistem yang kita bangun. Sehingga siapapun nanti berganti orangnya, ketua DPU berganti, ketua DPD berganti, ya, ketua departemen berganti, tidak berubah, ya, sistem itu. Kenapa sudah terbangun sistem yang bagus? Ya, kita tidak seperti ya orang-orang yang kemudian lemah imannya di zaman Nabi SAW. Begitu Nabi SAW meninggal, maka terjadi pemurtadan besar-besaran. Yang memaksa daripada Abu Bakar Siddiq kemudian menarik daripada perhatian ekstra terhadap gelombang pemurtadan setelah wafatnya Nabi SAW. Kita ingin ya di lembaga kita ini terjadi pergantian kepemimpinan, itu bukan perkara yang itu perkara yang luar biasa, itu perkara biasa. Perkara biasa. Ini adalah piala bergilir digilirkan kepada kita. Siapa yang ya dapat kesempatan lagi untuk kemudian ya mengeluarkan semua potensinya untuk mengurus dakwah ini. Ya. Tidak ada pada satu orang saja. Ya. Kita tidak ingin dakwah kita ada pada satu orang saja. Ya. Kita berharap dakwah ini kemudian terdistribusi kepada siapa saja yang kemudian punya waktu dan kesempatan dan dikasih amanah untuk mengurus, karena kita anggap dia adalah orang yang lebih pantas dan punya ya perhatian terhadap dakwah ini. Saya berharap sekedaran ini kemudian terbangun mulai dari sampai DPC. Ya. Jangan mengharap ketua DPD-nya saja. Ya, ada mengatakan karena ketua DPD tidak aktif begini. Kalau semua kita sadar ini, kita tidak akan mengharap ya. Meskipun memang penting ada ketua DPD, tetapi sesungguhnya ya kalau kesadaran dakwah ini terbangun, ya kita bekerja tanpa DPD dan ada ketua DPD atau tidak ada. Ya. Mengapa? Karena sudah menjadi bagian daripada sesuatu yang telah melengkap dalam diri kita. Pada saat semuanya. Ya, maka ketika kita ingin meraih kemenangan dakwah, maka hal yang pertama adalah bagaimana membangun pribadi para pejuang. Yang kita tadi harapkan lahir dari fungsi rumah tangga tadi. Ya. Yang sebagai ma'wa, markas dan sebagai madrasah. Kemudian yang kedua adalah manhaj dakwah yang benar. Ya, manhaj dakwah
yang benar. Ya, dakwah yang kemudian memperhatikan secara keseluruhan bagian sistem yang ada, mulai dari pemahaman akidah yang benar, ya, ibadah, akhlak, ruhiyah, muamalah, adab-adab, ya. Karena ini adalah merupakan bagian yang lengkap yang akan kemudian memperindah perjalanan dakwah kita. Kita berharap, ya, dakwah kita ini kemudian menarik orang punya empati. Ya, mengapa? Karena kita menyentuh semua sisi. Ya, dalam keyakinan, dalam ibadah, si orang yang aktif di masjid, yang kelihatan dakwanya di masyarakat dan seterusnya. Ya, dakwanya yang kemudian membumi dan seterusnya. Punya hidup. Ya. Nah, dan setelah itu adalah kita bagaimana memperhatikan pengorganisasian yang baik. Yang Ustaz tadi sudah sampaikan. Ya. Yang tadi disampaikan panjang lebar tentang bagaimana jamaah ini kemudian membangun apa dulu sebentar. Ini iya, organisasi yang baik. Iya. Kalau organisasi yang baik, insya Allah, ya, bagaimana bisa kemudian, ya, memperhatikan kualitas kadernya, jamaah, ya, jamaah itu sendiri. Bagaimana, ya, membangun bagi kualitas kader ini yang kita harapkan baik. Ya, oleh karena itu saya berharap bahwa pembagian porsi kita ini mohon diperhatikan. Ya, bukan hanya sekedar kita misalnya jadi ketua DPC misalnya, ya, sekedar DPC kita tidak mengerti tugas kita, apa yang saya harus lakukan, saya harus maksimal bekerja, ya, minimal kemudian bagaimana kader-kader kita ini kemudian, ya, memperhatikan tentang aspek-aspek penting dalam, ya, lembaga kita, ya, diantaranya, ya, memperhatikan suasana tarbiyah kader kita semua. Ya. Yang sekarang ini kan kita tidak begitu memperhatikan tentang, ya, bagaimana tarbiyah daripada para ikhwan kita. Ya. Itu yang utama itu, kan ini masalah besar ini kalau kemudian tarbiyah tidak bagus. Di sini lahir penyakit banyak. Ya. Kita mengatakan banyak ikhwan begini-begini, ada yang sakit hati apa semua. Itu tarbiyahnya tidak bagus itu. Kita katakan dari tarbiyah yang kemudian berawal semua masalah. Oleh karena itu jangan pernah membiarkan kader kita tidak tarbiyah. Kalau tidak tarbiyah jangan jadikan pengurus. Itu benalu dalam lembaga. Benalu dalam lembaga. Iya. Mengapa? Dia tidak pernah mendengar arahan, tidak pernah mendengarkan yang dia. Karena kenapa? Dia tidak tarbiyah kan? Dia tidak tarbiyah. Itu problem itu. Iya. Kita semua tahu bahwa ilmu itu merupakan makanan jiwa kita. Ya. Ilmu adalah tazkiyatun nafs yang paling efektif. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam, ya, buku maraji kita kan, ya, Minhajul Qasidin. Ilmu Qudam al-Maqdisi rahimahullah itu menempatkan bab pertama tentang masalah ilmu. Masalah ilmu. Ya. Yang menjadi pertama bahwa tazkiyatun nafs adalah tentang ilmu. Ya. Ilmu yang mendasar. Karena itu maka kelomaan kita menuntut ilmu harus sudah menjadi budaya di kalangan daripada kader kita. Coba bayangkan, ya, terutama kita misalnya di Kendari. Para senior ini kemudian jarang sekali hadir di taklim. Ya, masih menemui kalau ikut di
secara online, ini adalah kita memandang adalah perkara yang serius. Ya, perkara yang serius, bukan perkara yang biasa-biasa ini. Ini fenomena yang sangat tidak baik. Ya, itu mungkin sekarang ini kita anggap biasa. Tetapi ketika masa panjang, ya jiwa ini begini, maka ini adalah membahayakan tentang perjuangan kita ke depan. Ya, jangan kemudian berbicara tentang meraih daripada kemenangan dakwah. Kalau kemudian ya para kader-kader ini cuek menuntut ilmu, cuek berdakwah, ya tidak ada tanggung jawab dalam masalah pembinaan umat, jangan berharap. Ya. Karena tidak mungkin jin jadi jadi kader kita, tidak mungkin jin. Ya. Tidak mungkin juga malaikat. Yang akan menjadi dari adalah manusia itu sendiri. Kalau kemudian tidak ada ya upaya rekrutmen kader yang baik, maka ya sudah. Selesai sudah. Ya. Karena itulah maka dalam rangka untuk kemudian menguatkan daripada ya asbab kemenangan ini, maka perorganisasian yang bagus adalah ya kita buat mulai berjenjang, mulai dari pusat, kemudian wilayah, ya kemudian era, cabang, ranting, ya yang menyentuh langsung dengan ya kader-kader dalam masyarakat yang ada di mana kita berada. Karena itu kenapa kita kemudian obsesi kita adalah bahwa di tahun 2027 yang akan datang, 2026, tinggal 2 tahun yang akan datang. Iya. 100% adalah DPC sudah berdiri. Meskipun itu kayaknya kita tidak akan capai kalau kita melihat sekarang persentase yang ada. Tapi apa tujuannya? Supaya ya dakwah ini semakin dekat kepada masyarakat. Ya, supaya ketua DPD tinggal memanage dengan baik, ya menguatkan DPC yang dekat dengan masyarakat, sehingga kemudian dengan mudah kita berdakwah di masyarakat. Mengapa? Ada infrastruktur kita, ada guideline kita, ada tangan kanan kita di sana. Ada tangan kita di sana. Ya. Nah, oleh karena itu adalah faktor tarbiyah harus menjadi perhatian bagi kita. Iya. Tarbiyah dalam arti yang luas. Ya. Kita selalu ingatkan bahwa tarbiyah kita 3 aspek yang akan ditarbiyah. Pertama adalah thaqafiyah. Ya. Imaniyah. Ya. Yang berikutnya adalah ruhiyah. Ya. Kemudian jasadiyah. Ya. Nanti akan dijabarkan dalam program-program. Kita buat program sederhana. Thaqafah, menghafal hadis. Ya. Kemudian setelah kita menyampaikan materi, terusnya apa-apa yang bisa mengembangkan wawasan kita. Ruhiyah adalah tilawatil Quran, kemudian tadabbur ayat, salat lain misalnya, mabit, ya. Kemudian malam bersama, mengunjungi saudara kita yang sedang sakit agar kita bisa merasakan persaudaraan yang baik. Ya. Jasadiyah, ya. Bukan sekedar kita mengatakan para ikhwah semuanya adalah olahraga. Ya. Minimal 3 kali sepekan. Bukan sekedar basa-basi, itu program utama kita para asatidz semuanya. Karena kita ingin bahwa kita sehat, tugas kita ini panjang sekali. Ya, tugas kita ini besar, beban kita berat. Ya, bukan sekedar kekuatan ruhiyah, kita butuh kekuatan fisik juga. Ya. Kita sudah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang sabda beliau, ya, al-mu'minu qawi khairum min mu'min dhaif, ya. Bahwa seorang yang kemudian ya tubuh yang seorang mukmin yang kuat jauh lebih bagus daripada ya seorang mukmin yang lemah dalam segala hal. Ya. Dalam segala hal. Ya. Termasuk dalam bekerja, dalam beribadah, ya, dalam berdakwah. Ya. Bayangkan pergi berdakwah tiba-tiba pulang demam lagi. Pulang demam, dikompres lagi. Ya, datang tarbiyah, afwan Ustaz lagi sakit. Ya. Ya.
oh Ustadz lagi sakit, yang kita terdengar dari apaan Ustadz sakit syafakallah, itu terus yang ada. Ya. Setiap sakit lagi. Mengapa? Ya, salah satu karena kita tidak memperhatikan daripada ya kesehatan fisik kita. Itulah sebabnya pada saat kita semua ada namanya program tarbiyah jasadiyah. Saya berharap pada kita semua, ya. Oleh karena itu saya secara pribadi selalu berdoa, ya Allah, kasih saya kekuatan fisik, ya, ya, untuk kemudian bisa menjalankan amanah dengan baik. Ya, karena betul-betul bahwa fisik ini adalah sangat kuat. Bahkan dalam Al-Quran, ya, menyebutkan bahwa di antara syarat ketika ya Talut dijadikan sebagai panglima, kemudian diutus kepada ya apa di zaman Nabi Daud alaihissalam, ya ketika dia diangkat jadi pemimpin dengan ya dikasih dengan apa namanya innalastafahu wa bastatan ya fil ilmi wal jism. Ya. Allah telah memilih daripada Talut ya untuk kemudian apa namanya menjadi pemimpin kalian dan ditambahkan dengan ilmu dan kekuatan fisik. Ya, ilmu dan kekuatan fisik. Fil ilmi wal jism. Ya, ditambahkan dengan kekuatan ilmu dan fisik. Ya. Karena itulah disinilah pentingnya para satria semua. Saya berharap ya saya berusaha untuk kemudian ya memberi contoh untuk semua. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT saya masih berusaha untuk menyisakan waktu untuk kemudian olahraga walaupun sebentar. Ya. Dan itu alhamdulillah kita rasakan manfaatnya luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu saya berharap kita semulai dari DPD, tentu DPW juga sampai kepada DPC dan semua kader kita, mari memperhatikan tentang program olahraga ini. Kemudian yang berikutnya adalah soliditas, tadi sudah disebutkan Ustaz. Soliditas kader dan loyalitas para pengusung dakwah. Ya. Kita tidak berharap bahwa di lembaga kita adalah yang namanya gontok-gontokan itu terjadi. Mengapa? Karena ketika kemudian gontok-gontokan ini terjadi, maka ya apa yang akan muncul? Ya Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Anfal ayat ke-64 kalau tidak salah. Ya. Ayat 86. Allah berfirman, wa'atillaha war rasul. Ikuti Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u fatafshalu wa tatahbarihukum wasbir. Ya, jangan kalian tanasa bertengkar yang menyebabkan kalian kemudian ya gentar dan hilang kekuatan. Ya. Beberapa DPD itu mengalami penurunan kaderisasi yang cukup tajam disebabkan perpecahan internal. Ya, mengapa ada di antara kita yang ingin ideal? Ya, padahal dirinya juga belum bisa jadi contoh. Akibatnya mempengaruhi yang lain, akibatnya ya para pengurus yang lain tidak sikoh kepada misalnya ketua DPD misalnya. Apa akibatnya? Ya, terjadi lamban pengkaderan. Semua sisi kemudian hilang. Uhwah sudah tidak jalan, tarbiyah tidak berjalan, musyawarah tidak berjalan. Kemudian yang terjadi adalah ya cerita kiri kanan, gibah kiri kanan, waliyadzubillah. Kalau sudah begini para asatidz semua, ini adalah alamat bahwa kita akan berhenti di tengah jalan. Kita tidak sampai kepada kemenangan. Ya. Kita ini sudah istilahnya sudah menderita secara apa namanya? Secara batin dengan berbagai macam tuduhan orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Di kalangan kita lagi kita tidak saling menyenangkan satu dengan yang lain. Lalu kemana kita akan menikmati suasana yang namanya persaudaraan? Kalau di kalangan kita ini kemudian, ya sudah tidak ada lagi yang namanya saling, ya berkasih sayang. Ya. Saya berharap kepada kita semua ini yang harus kita kikis
egoisme individual yang kemudian ada pada diri kita, yang kemudian menjadi korban adalah dakwah ini. Saya berharap pada kita semua, mari kemudian rangkul semua. Siapa sekarang kader-kader kita yang jauh, seorang ketua DPD, ketua MPD, termasuk saya, bagaimana kemudian merangkul semua orang yang sekarang jauh. Kunjungi apa yang mungkin dia inginkan. Apa kalau misalnya dia terjadi kepada kita, kita minta maaf, tidak apa-apa. Agar kemudian orang-orang yang hilang ini kemudian kita kembali cari. Masih banyak orang ikhwah kita sekarang yang masih hilang. Seorang murabi kemudian mencatat semua anggota-anggotanya sekarang yang kemudian belum tarbiyah. Mari kita kemudian datangi dia. Apa sesungguhnya terjadi? Apakah saya yang salah? Apa yang saya salah? Apa mungkin salah ini? Kita minta maaf. Oleh karena itu maka soliditas dan loyal ini adalah para pengusung dakwah, mari kita bangun kebersamaan. Solid dalam internal kita, loyal dalam kaitannya dengan para pimpinan kita. Agar kemudian para pengusung dakwah, kita berharap bahwa di kebersamaan ini kemudian kita merasakan yang begitu namanya keindahan. Jangan seperti kita berkumpul kayak sesak napas. Kenapa? Hati tidak menyambung. Dan ini adalah bukan jalan untuk meraih kemenangan. Tanda akan kita atas di perjalanan. Pada saat tidak semuanya, hal yang kelima adalah siapnya kader untuk kemudian berkorban. Tadi sudah disinggung Ustadz. Apa tujuannya GDR kita ada ini? Sehingga kemudian sudah banyak minta ini. Pokoknya dibiarkan begitu saja. Bagi kader yang tidak bisa, tidak ada masalah. Tidak usah bagaimana ada keringanan Ustadz, tidak berjalan saja. Dimaksimalkan. Kalau tidak ada masalah, dan kita tidak boleh malu-malu. Yang menunjukkan bahwa kita ikhlas. Kita tidak memberikan kontribusi karena memang kita tidak punya. Dan tidak ada masalah. Yang masalah kalau kita sengaja tidak mau berkorban. Itu yang problem. Kalau begitu juga kita yang bermasalah. Saya berharap ini yang betul-betul bagaimana bisa para asatidz semua membangun soliditas. Sebagaimana aja kita sebutkan tadi. Hukum. Kita akan gentar dan hilang kekuatan. Dan itulah sebabnya di antara tugas setan pada para aktivis adalah membuat dia retak. Dan tempat yang paling mudah orang tersinggung dan paling mudah mengundurkan diri adalah di bidang dakwah. Tapi kalau misalnya jabatan biar dimaki-maki, sudah tidak ada lagi kita punya diri, masih tahan. Maka seakan-akan tidak punya dosa. Tapi di medan dakwah tidak demikian. Ini menjadi pertanda bahwa setan memang layak kemudian menyuruh kita mundur dari dakwah. Begitu tersinggung langsung sudah hilang. Tidak datang rapat. Kemudian mulai muncul tidak percaya begini. Pokoknya sudah di mana-mana sudah muncul berbagai macam isu. Ingat para saja semua. Kita ini bukan kumpulan malaikat. Kita ini berkumpul untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Bagaimana semuanya bisa merasakan betapa kebersamaan ini luar biasa di antara kita. Jadikan bersaudara ini sebagaimana kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan bapaknya Hasan Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan sebab saya masih berada di dalam karena kami masih bisa bersaudara karena Allah SWT. Bertemu dengan saudara. Bahkan dia mengatakan saya lebih senang bertemu dengan saudara karena Allah SWT daripada saudara saya karena nasab. Karena saudara saya karena Allah mengingatkan kepada akhirat. Ibadah kita, keimanan. Setiap saya memandang wajahnya, muncul semangat saya untuk beriman. Ketika saya bertemu dengan saudara saya karena nasab, yang dicari adalah sudah berapa anakmu,
sudah berapa hartamu, ada mobilmu di mana bekerja, berapa penghasilanmu, begini, berapa cicilan, dan seterusnya. Saya ingatkan kepada dunia. Ya. Maka saya berharap kita semua, mari ya, kita bangun kebersamaan kita. Ya, di lembaga ini, di sini kita bersama-sama bersaudara. Mudah-mudahan itu menjadi bagian daripada kita nanti saling beri syafaat. Satu dengan yang lain. Ya, bukan tidak saling tidak saling berbicara sebagaimana kita di dunia. Saling membelakangi hanya karena tersinggung persada sedikit. Masalah dunia lagi. Terutama ikhwah kita di sekolah. Saya sedih mendengarkan bahwa ada orang berselisih gara-gara yayasan. Waliyadzubillah. Sudah beginikah kader kita? Sudah beginikah kualitas kader kita sekarang ini? Apakah memang mereka akan menjadi racun di lembaga ini atau bagaimana? Masalah yayasan kemudian kita bisa bertengkar, waliyadzubillah. Itu adalah kerja sampingan kita itu. Itu adalah ya serpihan itu boleh mengganjal kita. Tapi itu yang terjadi dalam fakta kehidupan kita hari ini. Karena itu saya berharap ya, soliditas kita, ukhuwah kita mari dijaga. Ini harga yang sangat luar biasa. Pada saatnya semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah obsesi. Mari pasang obsesi. Itu sebabnya kita pasang visi 2030. Meskipun secara matematika nampaknya kita susah dapat, tapi seorang mukmin harus punya obsesi. Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk kalau meminta surga jangan minta yang biasa-biasa, minta yang paling tinggi, surga Firdaus. Minta surga Firdaus. Meskipun kita bukan di situ. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa berobsesi harus kemudian tinggi. Apalagi tentang kehidupan akhirat. Ya, obsesi kita harus tinggi. Ya, pada saat yang sama. Nah, kita semua yakin bahwa masa depan ada di tangan Islam. Saya ingat tentang bagaimana kisah daripada ketika kemudian ya saya agak lupa. Ya. Tentang kisah daripada Nabi Musa alaihissalam. Tapi saya lupa tadi ya. Saya tidak apa-apa, saya lompat saja. Ya, jadi masa depan daripada dakwah kita. Ya tentang kisah ketika kaum Bani Israil masuk ke dalam ke Masjidil Aqsa. Iya. Padahal Allah sudah jamin kalau kamu masuk kamu menang. Iya. Kalau kamu menang, kami akan pasti nanti para asal kemudian nanti lebih teladi di surah Al-Maidah ayat yang ke-20 sampai 26. Ya, di situ kita menggambarkan bagaimana semangat dari Bani Israil yang sangat sangat lemah. Kalau sudah jamin kalau kamu masuk Baitul Maqdis, kamu menang. Tapi dasar pengaku tidak mau masuk. Iya. Tidak mau masuk di dalam. Iya. Sekarang ini salah satu di antara yang para ustaz kita mengatakan adalah bahwa masa depan ada di tangan Islam. Dan dari mana? Ada dasar Islamnya. Ada dasar dari Nabi SAW. La yazalu min ummatin ta'ifah. Yadha'inal haq. Ya akan senantiasa ada satu ta'ifah yang ditolong. Ya, dimanapun Islam itu tidak akan pernah hilang Islam ini. Ada saja orang yang ditolong. Iya. Iya. Samping Allah kemudian mendatangkan daripada kemenangan. Ya, sekarang kita tinggal mencari sebab kemenangan itu datang. Seakan-akan ini sudah ada ini hadiah. Allah SWT menyiapkan kepada kita, tinggal kita cari jalan untuk meraih hadiah itu. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah ekspansi dakwah yang terus-menerus.
Saya berharap para yang ada di DPC, saya titip harapan bagi kita semua. Mari kerja keras, ya. Jangkau semua, ya. Kemudian jangan mudah mengeluh karena tidak ada murabi misalnya. Mari kita paksa diri kita jadi murabi. Kita tidak akan pernah besar kalau kita tidak pernah tertantang. Iya. Kalau sekiranya itu yang kami lakukan, dibalikan dari sini, ya, dengan ilmu yang pas-pasan, bahkan diejek, kami sudah tidak ada. Tapi kami yakin bahwa, ya, kita bukan mau menang-menangan. Kita mau berdakwah. Sekecil apapun ilmu kita, kalau kemudian kita sungguh-sungguh menyampaikan dari hati kita, lubuk kita yang paling dalam, ingin mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan orang dengar. Betapa banyak orang yang kemudian ilmunya luar biasa. Tidak ada juga lembaga dia bangun, sudah master, bahkan doktor di bidang syariat. Tidak ada kemudian, ya, kelihatan perannya dalam membangun lembaga. Kecuali hanya menyimpulkan pundi-pundi berceramah dikasih uang begini-begini. Kita alhamdulillah ilmu yang sangat sedikit, mungkin dari hasil coaching saja. Tapi kita kemudian, ya, dengan penuh keyakinan insya Allah saya masih bisa berdakwah. Ya, kita sudah fasilitasi para satir semua, adanya dengan sekolah murabi. Ini sudah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Karena itu mari dimanfaatkan dengan baik. Dan yang terakhir, perlunya kaderisasi yang terus berjenjang. Ya, bangun kaderisasi terus berjenjang. Para satir semua siapkan kader kita di sana. Setiap ketua DPD siapkan pengganti kita. Kita tidak mungkin akan jadi ketua sampai seumur seterusnya, tidak. Ya, termasuk pribadi saya, untuk kemudian menyiapkan siapa yang akan mengganti saya ke depan, ya. Agar kemudian, ya, masalah ini dakwah ini bukan tersandar pada satu orang. Kita mau membagi, ya, daripada kepada semua yang lain yang memang punya kemampuan untuk kemudian meneruskan dan mungkin lebih baik daripada kita. Kita jangan meragukan, tidak pernah meragukan kader kita di bawah, meskipun sekarang kelihatannya tidak, tapi ketika dikasih amanah, Allah kasih dia ilham untuk kemudian bisa bekerja. Karena itu siapa saja diangkat jadi ketua DPC, ketua DPD, maka berdoa kepada Allah agar Allah kasih kita pengetahuan, petunjuk, dan seterusnya agar kemudian kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Karena kita sekali lagi bukan menang-menangan. Kita mau berdakwah, ya, untuk melaksanakan tugas. Ini diantara, ya, jenjang-jenjang kita, ya, tahapan-tahapan kita untuk meraih kemenangan dakwah ke depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada kita semua keberkahan dan kemudian membimbing kita. Mari menyatukan hati kita semua, ya, hilangkan semua hal-hal yang, ya, apalagi Ramadan ini, bulan Ramadan, saya berharap semua masalah di antara kita sudah selesai. Mari kita bertemu, saling berpelukan satu dengan yang lain, kemudian kita bisa, ya. Oh, nampaknya sudah waktu. Ya, saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Ustadz Nanang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sudah waktu yang. Iya, syukran Ustadz, jazakallah khairan ini Ustadz atas materinya yang Masya Allah. Mudah-mudahan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan, kekuatan supaya bisa membersamai kita semua di jalan dakwah. Karena sudah waktu berbuka, kita cukupkan pertemuan kita. Mudah-mudahan insya Allah berikutnya kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa menguatkan lembaga kita, kepengurusan kita di DPD maupun DPC. Kepada para satizah, ketua-ketua DPD, ketua-ketua DPC, seluruh pengurus, syukran wa jazakumullah khairan. Kita cukupkan dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.